mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab menurut Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 akan dibaca ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Di sini kosong. Selamat malam semua, shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang malam hari ini kita diberi ruang, waktu dan kesempatan untuk beribadah di malam Natal yang kudus dan siap ini. Kita lihat teman-teman bersyukur pastor aku dan diskusi karena sudah mulai dengan diskusikan kita bersyukur juga karena kita boleh berbakti dan memakai altar ini untuk pertama ketika diratakan. Ya, bersyukur semua bisa berjalan dengan baik, dan juga kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini sebagai malam di mana kita mengingat-ingat bukti cinta kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang itu telah dijanjikan oleh para nabi dalam nubuatan-nubuatannya dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sehingga semua orang percaya di malam hari ini hendak menghayati akan makna daripada peristiwa kelahiran Kristus di kandang Betlehem. Saya bersyukur ketika diberi kesempatan untuk melihat tempat ya di mana bintang laut itu berada. Boleh pegang sedikit. Ada beberapa jemaat di sini dia dan sudah pernah ya di tanah di Betlehem. Itu merupakan bukti sejarah bahwa betul-betul Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus datang ke dalam bumi. Menarik sekali saudara kekasih dalam Tuhan, ketika dalam Lukas ini dengan secara sistematis dan terstruktur dia mengabadikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa itu sebelum Yesus dilahirkan, bahkan sesudah Yesus dilahirkan. Dan sangat menarik untuk kita simak bersama-sama bahwa malam ini juga sebetulnya bukan hanya merupakan sebuah pengulangan daripada tahun ke tahun yang kita kerjakan bersama-sama sebagai gereja Tuhan yang hendak mewartakan Injil Kristus ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh pelosok negeri di dunia ini. Bukan sekedar sebuah pengulangan, tetapi sebuah media yang harus terus-menerus itu diberitakan, bukan sekedar hanya untuk dirayakan, apalagi diperingati, dan bukan harus diperingati, tetapi harus dihayati dalam batin kita, dalam hidup kita, bagaimana peristiwa kelahiran Kristus itu terjadi. Nah, beritanya pada beberapa minggu, 4 minggu akan telah kita lewati bagaimana berita-berita itu diberitakan, mulai dari janji kelahiran Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan,
dan bahkan berita-berita yang datang kepada oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf. Saudara, Lukas menulis sesuatu yang sangat menarik bagi kita semua, bagi dunia ini, tentang bagaimana kelahiran Yesus itu sendiri, yang diawali bagian Lukas pasal 2 ini disampaikan mulai dari pada waktu pemerintahan Kaisar Agustus sebagai wali negeri, di mana waktu sewaktu Quirinius yang menjadi wali negeri di Syria, karena pada masa itu Imperium Syria itu sampai ke Israel Selatan, dan pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu surat, suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang yang ada di seluruh dunia di bawah cacahannya. Tujuan daripada pendaftaran itu adalah dalam rangka melihat bagaimana rakyatnya bisa mencapai satu tujuan untuk memberi pajak, sekaligus untuk dapat menghitung rakyatnya di negeri itu sampai pada kemampuan dalam rangka peningkatan ekonomi, juga dalam rangka untuk penguatan negara dari sistem pertahanan negara. Semua orang yang ada di negeri rantau harus kembali ke negeri asal untuk mencacah jiwa, untuk mendaftarkan diri mereka. Saudara-saudara dalam Tuhan, sangat menarik kita lihat dalam hubungan dengan peristiwa ini. Begitu banyak warga negara yang taat kepada hukum, yang taat kepada pemerintah, yang melaksanakan perintah-perintah daripada pemerintah ini. Di antaranya adalah Yusuf dan Maria. Ada banyak hal yang perlu kita lihat dalam hubungan dengan itu, saudara-saudara, yaitu bahwa Yusuf dan Maria adalah sosok yang mampu memberi teladan dalam ketaatan dan kedengaran kepada pemerintah, sehingga mereka pergi dari Nazaret dan mereka datang ke Yerusalem, tanah kelahirannya, di mana mereka dilahirkan. Mereka dilahirkan sekitar 120 kilometer jalan kaki. Jauh juga ya. Kalau 120 kilometer kira-kira kalau bagian apa itu Kota Lumbagu sampai mana itu ya? Jarak dari sini sampai mulai sampai ke Gorontalo 100 berapa kilometer ya, jalan kaki dan berminggu-minggu. Betapa lelah hanya karena sebuah ketaatan dan kedengaran kepada pemerintah, harus mencacah jiwa. Begitu kan? Ya, orang-orang yang taat dalam kehidupan masyarakat, ketika mereka taat kepada pemerintah, bayar pajak, jauh daripada tuntutan yang tidak mungkin juga dari mereka kan. Ketika mereka bisa melakukan apa yang diminta oleh pemerintah, apa yang disusahkan, semua pasti akan beres. Apapun keinginan, kalau bicara dalam kehidupan masyarakat tentang hak dan kewajiban, semua orang punya hak, tapi harus disertai dengan kewajiban. Hak untuk mendapatkan jaminan pelayanan dari pemerintah, dan siapapun punya hak untuk hidup, hak untuk berusaha, tapi punya kewajiban
Untuk apa? Untuk taat pada pemerintah. Bukan sekedar membayar pajak, tetapi apapun dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, kita harus bersama-sama melakukannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria dalam ketaatan mereka. Suasana Natal sewaktu Yesus Kristus dilahirkan dan suasana Natal dewasa ini sungguh sangat berbeda-beda, beda sekali. Di saat kelahiran Kristus, suasana syahdu, teduh, semakin dalam kehidupan masyarakat, dalam kondisi-kondisi di mana saya itu dalam hidup pikuk, mereka harus mendaftarkan diri, mereka harus berusaha untuk meningkatkan perekonomian, pajak untuk pemerintah pada rakyat dan sebagainya. Mereka lupa dan tanpa dirasa dalam kehidupan negara dan bangsa dan masyarakat bahwa ternyata disitulah Tuhan sedang berperkara. Kristus dilahirkan di suatu tempat yang sunyi, di suatu tempat yang bagi kita manusia adalah tempat yang sebetulnya tidak pantas. Dan tidak pantas itu masa ketika Anda datang untuk dilahirkan mau sehat bagaimana? Saya rasa tidak ada di antara kita ini yang dilahirkan di kandang. Saya rasa yang paling kurang lah di kamar. Oleh bidan, oleh dokter di rumah sakit, dan ditaruh di tempat, di box, tempat yang empuk, dibungkus dengan kain besi. Tapi bagi Yesus ketika dilahirkan, kita lihat bagian ini diceritakan. Bagaimana ketika dalam hiruk pikuk manusia dalam segala keramaian untuk datang pulang ke kampung mendapatkan tempat dan untuk bisa mendapatkan nama. Setelah Yusuf dan Maria merasakan tiba saatnya mereka bersalin, Maria bersalin dan dia bersalin di kandang ibadah. Bayi diletakkan di tempat makanan ternak dan dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu biasa dipakai untuk kesehatan ternak ketika dimandikan, ketika akan dibersihkan. Masa kok bisa seorang bayi, apalagi bayi yang disebut Raja Mulia, datang harus dibungkus dengan kain perahu, kain seperti itu? Di mana kebersihannya? Kasih baik di tempat makanan ternak, gimana bisa membiarkan? Tapi itulah peristiwa yang telah dinubuatkan oleh para nabi zaman dahulu, dan itulah peristiwa suci agung. Bagaimana Allah datang dengan amanat agungnya, dengan peristiwa agungnya, walaupun dilihat oleh manusia sebagai sesuatu yang hina, dia bersama dibungkus dengan lampu, dibaringkan di dalam palungan, tidak ada tempat bagi mereka. Di tempat di mana dia telah menciptakan dunia ini seperti yang disampaikan oleh Yohanes pada bumi ini dalam berita yang kita sedang hayati. Bagaimana Yohanes berkata bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia dan tidak menerima dia. Di sementara begitu banyak orang yang sedang merayakan Natal dengan berbagai aksesoris yang begitu menunjukkan dan begitu semangat. Kita lihat saja saudara, sekali lagi Natal yang berbeda
di sana sini pertemuan sungguh menjanjikan sesuatu yang sungguh amat mewah dan wah. Kalau di toko-toko kan ada semacam apa itu dia, malaikat-malaikat kecil dengan membawa apa itu dia, bintang dengan semacam musik, mengundang orang datang dengan berbagai tawaran-tawaran datang. Begitu sibuknya orang untuk mempersiapkan diri dari segi fisik, dari segi manusia, dari segi lahirnya. Apa yang nampak secara kulit, secara casing, supaya kelihatan wah. Yang pada akhirnya hidup rumah tangga seperti ini akan menjadi suatu kehidupan keluarga yang porak-poranda. Tidak jangan ada keluarga yang harus berantakan di bulan-bulan yang seperti ini, yang bulan-bulan Desember. Sehingga tidak heran kami, tidak salah kami itu orang dan yang akan berlaku Desember kelam. Tadi ada Desember kelam dapat dilakukan karena berbagai pikuk dan persoalan terjadi. Di Desember bukan jadi Desember sukacita, tetapi Desember menjadi Desember kelabu. Awan kabut menutupi kehidupan daya ingat dan kehidupan beriman orang-orang percaya, karena segala sesuatu sibuk untuk mempersiapkan casing, sesuatu yang nampak dan ditampilkan, sehingga tidak heran di sana terdapat berbagai kesombongan dan keangkuhan dan keegoisan. Saudara kekasih dalam Tuhan, berita inilah yang harus terus disampaikan. Bagaimana kita melihat berita Natal itu melihat kepada yang fokus kepada bayi yang datang lahir di kandang Bethlehem, tetapi dia juga yang memerintah isi dunia ini. Dia datang menjadi raja dan memberikan keselamatan bagi semua orang. Kita tidak hanya merayakan dia yang bukan yang lahir, karena itu dia benar-benar sampai pada ketika dia besar, dia ada di bait Allah, dia mengajar dan bersaksi, dia menyembuhkan begitu banyak orang. Tidak dapat dipisahkan dengan penderitaan, dengan kematian, disalib dan kematiannya, dengan kebangkitannya, dan dengan naik ke surga. Itu tidak akan bisa dipisahkan dengan berita akan kedatangannya yang kedua kali. Gereja kita semua adalah bagian orang-orang percaya yang sampai saat ini zaman sekarang ini adalah zaman penantian akan kedatangannya. Tuhan menghendaki kita merayakan dia bukan sekedar casing, kelihatan penampilan saja, tetapi Tuhan mau agar dia ada di dalam hati kita. Dia mau agar kita betul-betul menerima dia dengan sepenuh hati, agar kita hadirkan suatu kehidupan yang penuh dengan cinta, kasih, belas kasihan satu dengan yang lain. Di sana ada pengampunan, di sana ada kasih, di sana kita memperhatikan orang yang berlemah, orang yang membutuhkan pertolongan. Kita melihat orang yang sakit, kita melayani semua mereka. Orang yang ada di penjara, mereka yang terpinggirkan, yang termarginalkan, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa Tuhan mau dilihat, dilayani. Kalau begitu saudara, momentum perayaan yang Natal hari ini, bagi kita apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Kita harus mengevaluasi kehidupan kita sesungguhnya.
Kita berdiam dan bertanya di dalam diri kita. Malam ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita yang kita ukir di sepanjang tahun yang hampir lewat ini. Bagaimana kita mau melihat dan merasakan kasih Tuhan itu yang terjerma dalam berbagai kerja dan aktivitas kita setiap hari. Kita melihat bagaimana Tuhan itu sungguh baik. Di tahun ini, ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita mengalami berbagai persoalan dan seakan tidak ada jalan keluar, ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan, mengundang Dia hadir di hati kita, dan kita bukakan jalan, tidakkah kita lihat bahwa Tuhan ada di dalam kita? Di saat jalan kita telah buntu, penuh awan dan kabut pekat, di saat itu ketika iman kita bangkit dan kita melihat Kristus hadir, lahir dalam hidup kita, Dia dengan sukacita membukakan jalan yang terindah bagi kita. Begitu banyak keluarga-keluarga yang mengeluh, yang ada dalam pergumulan, bergelut dalam berbagai penderitaan karena pandemi COVID. Ada yang pada akhirnya harus dipanggil karena COVID. Ada harus berduka. Ada orang yang dipanggil Tuhan dan tanpa kita harus mendekati Dia. Begitu sakit ini, begitu berduka ketika melihat saudara, suami, istri, anak, orang tua yang diambil karena COVID di tahun ini. Mungkin ada yang tidak karena COVID, tapi sungguh kita berduka. Lihatlah peristiwa Kristus, peristiwa Natal. Dia yang membangkitkan sukacita, Dia yang membangkitkan kegembiraan, Dia yang akan membangkitkan pengharapan masa depan kita, sehingga dengan demikian kita tidak terpaku terus-menerus kepada berbagai pergumulan hidup yang pada akhirnya membuat kita terhimpit oleh berbagai pergumulan itu. Di satu pihak, kisah Natal juga hendak memeruskan kehidupan kita, cara hidup yang penuh dengan kemudahan, cara hidup yang hanya terfokus kepada diri sendiri. Ya, Natal harus memerus cara hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Tidak suka kasih kita orang datang minta ampun, apa yang ada. Padahal di Natal itu kan kita damai, selalu Tuhan datang mendamaikan kita dengan Tuhan. Hubungan yang sudah terputus manusia dengan Tuhan Allah disambung kembali. Kok Tuhan bisa kasih ampun orang yang bisa saling pada ampun? Bagaimana kita berkehidupan beriman? Padahal Natal selalu mengunyah dalam hidup kita, dalam hati kita. Natal membawa damai. Tapi bagaimana kita tidak bisa damai dengan orang lain? Kalau di sini kan tidak ada Tuhan Kristus datang, dia tidak damai dengan orang lain. Ini suka berdamai semua tuh. Ada damai di hati, Bapak Ibu, amin. Betul dong. Betul ya. Damai bersama orang lain, bersama tetangga, damai bersama orang yang mungkin sering bersama. Kita maafkan mereka. Ya? Mari kita melihat Tuhan Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, datang berdamai menjadi manusia. Dia mau dan rela menjadi manusia, menderita lagi, menjadi seorang hamba. Kok orang saudara terima Yesus, katanya terima Yesus. Kok orang sendiri tidak tahu bagaimana menciptakan damai? Hati kita penuh dengan kebencian, hati kita
kita penuh dengan amarah, tidak tulus. Inilah saatnya kita membuat momentum bagi kita untuk mengintrospeksi diri, supaya kita mau bertanya kepada kita, sudahkah kita menyenangkan Tuhan dengan melihat sesama kita? Sudahkah kita betul-betul hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan, atau kita hanya berorientasi kepada kehidupan dan berkanjang kepada kehidupan dosa, hanya untuk memuaskan hati orang yang penting dia sudah puas, padahal tidak tulus. Berita Natal datang untuk membuat orang supaya betul-betul terlepas daripada kesusahan dan kita bisa berbahagia. Siapa bilang bahwa orang tidak pernah susah? Semua orang pernah mengalami susah. Orang semua di sini pernah mengalami susah. Tahun ini banyak susah. Tapi ketika Tuhan berkati kita, jangan lupa orang bersyukur, bersukacita. Banyak orang setelah dia berkati, sebelum dia berkati, dia berkata, oh Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan menolong kita berjanji, kalau kita sudah berkat, kita mau kasih kembali berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih sembuh kita dari sakit, kita mau semua rajin-rajin beribadah. Setelah selesai baik, tidak dapat dia dari pembakar hidup di gereja ibadah. Setelah Tuhan sudah berkati, tidak pernah dapat dia dari kasih persembahan Tuhan. Orang itu dimodelkan. Memang manusia itu seringkali bicara pagi, sore. Kan bicara pagi, dia baca aja pastor. Ini tokoh cuma yang muslim kata Tuhan, cuma kata dalam muslim itu. Ada penelayan karena dia hampir satu hari dia ada kalau dia mengayak, aduh susah sekali dapatkan. Dia dapat satu. Dia kasih sosor itu ikan itu. Dia bilang, dia jumpa, oh Tuhan, ini coba saatkan ini dia. Cuma ini dia dapat. Berapa lama Tuhan putuskan itu kasih ada ikan bagian. Sementara dia kan ikan dia ketemu ikan bulu panjang bagi itu. Sementara dia coba ikan, wah terus apa di bibir, jangan bibir. Nggak rasa. Kenapa? Bilang betul, coba rasakan. Itu kan sama yang sudah tidak Tuhan. Itu tidak sabar orang begitu. Orang yang dalam dia emosional. Orang manusia dan orang percaya sama Tuhan, kalau ada emosi rendah saja diemosikan. Datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, datang dengan kerendahan dan jangan dengan tinggi hati. Kalau orang tinggi hati, Tuhan bilang kita akan direndahkan. Tapi kalau kita akan datang dalam kerendahan, seperti Kristus dalam kehinaan, dia dimuliakan. Orang datang dalam kerendahan, dia akan ditinggikan, dimuliakan oleh Tuhan. Semoga makna Natal hari ini malam ini akan menjadi makna kita miliki di dalamnya. Bagaimana peristiwa Natal itu yang pada hakikatnya ketika Natal itu adalah bagaimana kita melihat hidup kita bukan cuma sekedar sebuah dekorasi dalam hidup kita, bukan cuma sekedar sebuah casing kelihatannya bagus juga, di dalamnya tidak bagus. Tapi kalau lihat di luar bagus, di dalam bagus, seperti itu tidak bagi Tuhan semua. Semoga Tuhan berada hari ini, malam ini, bapak saya, keluarga, suami istri, ya, bapak saya di rumah, tidak usah bapak marah, cuma karena itu tidak ada makan, malam itu kalau sebelumnya tidak ada makan, teman, tadi bersibuk sekali, ditambah-tambah korban, penuh sesak dengan orang belajar itu korban itu dia. Itu yang orang bantai-bantai.
Pantai itu banyak sekali. Nah, pasti yang paling di sini kan salah satu ada di antara. Paling banyak juga di antara kita yang berkerumun di tempat-tempat pantaian, korban-korban binatang. Dan tapi bukan karena itu, tapi hati kita bagaimana Yesus dimuliakan dalam hidup kita bersama. Selamat kita merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir di hati kita. Kita tetap selalu dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita di malam Natal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita saling memberi salam kepada saudara kita yang ada di samping kiri kanan. Selamat Natal, salam. Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan bagi kita semua hari ini, esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.